Oke, welcome back teman-teman. Kali ini kita mengadakan giveaway ya. Saya mau bagi-bagi 500.000 buat 5 teman-teman yang terpilih. Caranya cukup mudah ya. Like, subscribe, dan komentar. Terus kalian tinggal bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah silakan kalian komentar ikut giveaway. Dan pengumuman pemenang kami akan umumkan setiap tanggal 23. Oke, jadi ini makin menarik teman-teman ya. Tapi ini agak konyol dan lucu dan bikin saya geli seluruh badan. Karena ya akhirnya ya, teman-teman mungkin masih ingat ya, ada 14 ahli diundang Roy Suryo untuk menemani kasus ini ya kan. 14 ahlinya nih ya kan. Tapi di antara 14 ahlinya itu ada 2 ahli, yaitu kalau nggak salah Din Samsudin sama mantan Wakapolri, mengatakan ya Roy sudah deh, nggak usah dilanjut kasus ini ya, nggak usah dilanjut ya, kalian tinggal bersurat dan mohon penghentian ya penyelidikan ini, kasus ini. Ini kan apa ya, seperti yang terjadi waktu Egy Sujana dan Damai Harilubis ya kan. Mereka keluar dari circle-nya Roy ya. Nah ini dua ahli ini juga kayaknya mau keluar juga ini dari circle-nya Roy Suryo. Jadi teman-teman bisa lihat ya, semua yang diajak Roy Suryo yang masih waras pasti keluar ya kan. Nah ujung-ujungnya ya kita tinggal lihat nih Roy Suryo mau lanjut apa enggak. Tapi ya saya rasa ini dia agak tenang lah ya, karena katanya ya secara hukum kasus ini nggak bisa dilanjut ya. Tapi di sini dia tetap songong teman-teman ya. Tetap songong, apalagi kalau saya lihat di sini ada statement ya, langsung koar-koar si siapa namanya, Refli Harun, langsung koar-koar, wah ini apa namanya nggak bisa dilanjut, nggak bisa. Pak Refli Harun, Anda kan katanya ahli hukum. Harusnya statement ini ya, seharusnya kamu yang duluan menyuruh Roy Suryo CS hentikan penyidikan ini ya, atau minta ke Mabes Polri ya, bersurat ke sana untuk kasusnya dihentikan ya, karena tidak sesuai, karena awalnya kan ini kasusnya Egy Sujana ya. Jadi kalau Egy Sujana di SP3 ya otomatis kasusnya tutup ya, harusnya memang begitu. Tapi kamu ahli hukum, kok kamu baru sekarang gitu loh. Katanya kamu ahli hukum ya kan. Tapi ribet lah ya kalau kita bahas Roy Suryo ini, karena ya kadang-kadang juga kalau ODGJ-nya kumat, Roy Suryo ini selalu menyelah-nyelah dia. Tapi saya senang di video kali ini karena dia dirujak bener-bener ya sama Pak Semar ya. Ya dan akhirnya ya kalau sudah keluar ODGJ-nya pasti teman-teman tahu sendiri ya, dikit-dikit legal standing, legal standing. Dia selalu katakan, wah legal standing saya adalah sebagai warga negara, ya kan? Kalau ditanya legal standing jawabannya itu. Sedangkan dia selalu bertanya ke Pak Semar, legal standing mau apa? Kan bisa Pak Semar bilang, wah legal standing saya sebagai warga negara Indonesia yang tidak mau terjadi perpecahan yang dilakukan oleh orang-orang kayak kalian, bisa jadi ya. Tapi biar sesuai dengan fakta, kita harus lihat videonya teman-teman ya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Irwasumpori meminta penghentian penyidikan kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo. Permintaan ini menyusul terbitnya SP3 atau penghentian penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis. Ketiganya menyebut sejak awal perkara ini dinilai melanggar undang-undang dan prosedur. Pihaknya menilai penyidikan seharusnya dihentikan. Alasan penghentian penyidikan juga setelah mendengar keterangan ahli yang menilai pencabutan laporan polisi terhadap 2 tersangka berimplikasi pada keseluruhan laporan. Sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Congormu, Refli Harun. Kamu katanya ahli hukum, kok sekarang baru ngeh? Melanggar peraturan di undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Karena kenapa kamu baru tahu? Satu LP satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Dan terkait pemberian maaf kepada para tersangka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan urusan memaafkan menurutnya adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara.
Yang jelas Jokowi tetap ingin jika kasus Jangan ini mau sampai Pak ke Jokowi, persidangan. jangan mau. Ini orang-orang kurang ajar semua nih. Harus dibikin tobat. Kalau Jerah. maaf itu urusan pribadi lah, Betul. saya nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi. Betul Pak, Urusan hukum kan lain. betul. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal, Kalau untuk Masuk, proses Pak. hukum berjalan ya Pak? tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Iya. Siap. Pak. Roy Suryo, Rismon, dan Tifa mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengarkan keterangan para ahli. Apakah langkah ini menjadi strategi Roy Suryo, Rismon, dan Tifa untuk tidak perlu menghadapi meja hijau? Tanyakan langsung kepada Roy Suryo selaku tersangka kasus ijazah Jokowi dan Tersangka, Mardian Bos. Syah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam Mas Roy, Malam juga Mbak Priska, Mas malam Semar. juga Mas Semar. Malam Mas Roy, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, tetap sehat kita, makin sehat. Harus sehat karena kita masih ada banyak yang harus Oh didiskusikan. iya, masih panjang. Masih panjang episode yang belum selesai ini. Saya ke Mas Roy dulu. Jadi kenapa SP3 bukan restoratif justice? Gini, sebenarnya itu kami nggak pernah punya ide itu, ya. Tapi kemarin itu ternyata Komjen Pol Ugreseno, ya purnawirawan, itu di dalam ketika dalam keterangan ahlinya mengatakan begitu beliau melihat rincian kasusnya, kan dari penyidik-penyidik melaporkan juga kan, dan Pak Ugreseno lihat, loh kalau gini caranya ini nggak bisa terus gitu loh. Karena? Satu, ya karena ada peraturan, banyak peraturan, apakah itu peraturan Kapolri atau dalam Perkap yang itu Perkap Kapolri atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, ya itu jelas betul kalau ternyata ada SP3, kan disebutnya SP3 Ya. yang kayak gitu. Nah, perkara awalnya SP3 itu alasannya tadinya restoratif justice atau apa, yang SP3, ya SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Itu satu surat. Karena satu surat dan Ngarep satu berkas. banget kamu, Betul, Roy. satu berkas, istilahnya satu SPK. Ya, di situ ada 8 nama tadinya, ya mulai dari Egy Sujana, Roy Suryo, Damai Lubis, bla 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 sampai Pak Rustam, ya kan. Nah kalau dicabut kan nggak bisa dicuplai gitu aja, gitu loh. Harus semuanya digugurkan, apalagi katanya SP3, Ngarep. suratnya udah dicabut. Jadi kata Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau enggak ini berarti cacat gitu loh. Nah apakah Polri mau disebut cacat? Nah karena saran dari Pak Ugro itulah kemarin akhirnya kita mengecek kembali. Karena sebenarnya kami juga pernah mendapatkan surat dari Irwasum waktu itu ketika pengajuan yang waktu itu dilakukan Gelar perkara oleh khusus. TPUA. Ya. Ketika bukan yang gelar perkara khusus, ketika waktu itu TPUA melapor ke Bareskrim. Oh, oke. Ya, kemudian kan katanya sudah dihentikan. Tapi ternyata Irwasum masih menyurati akan menindaklanjuti lagi. Oh, oke. Dan berarti itu ada opsi itu untuk dibuka. Kalau itu dibuka, berarti harusnya Bareskrim laporannya Egy tentang ijazah palsu jalan terus ya TPUA. Berarti apa yang di Polda Metro harus berhenti. Harus berhenti dulu untuk Terus kalau gitu ya ini Egy sudah di stop ya, Damai sudah stop, kamu kenapa masih ngeyel ya? Tolol. tunggu ini. Nah itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro, juga terhadap kemarin ada keterangan ahli yang disampaikan dari Prof. Din Samsudin. Oke. Dari itu. Mas Semar juga melihat opsi SP3 jadinya terbuka dalam kasus Iya. jasa Pak Jokowi ini, Mas Semar. Ya boleh-boleh aja. Roy Suryo atau siapapun yang memang terjerat kasus ya, yang sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum pidana dalam proses hukum. peradilan nanti, silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugro-Seno, Ya, betul Komjen. memang betul memang beliau itu Kamu bisa diam nggak, Wakapolri. Roy Suryo? Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Iya, Apa hubungannya? intinya Itu barisan nggak sakit penting. hati Kepenting- semua. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Betul. Jadi Sama kalau sekali. misalnya Ini apa ngaco yang ini. disampaikan oleh Pak Ugro-Seno itu tidak bisa jadi rujukan lagi karena beliau sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa lalu Tapi- yang memang Ini ngaco sekarang ini. ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Semar, tapi kalau balik lagi ke Bagaimana kasusnya bisa soal SP3 ini dirujukan? kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya SP3 itu kan
kewenangan dari penyidik ya. Halo? Ya, silakan. Iya, iya kan itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domain dari penyidik yang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Wah, enggak, ini sama sekali Pak. Ini saya Bener. Ya, harus nggak panik. berharap mencari Sama sekali justifikasi SP3. Bener, Yang saya panik pikir kalian. Sama sekali tidak. Dari awalnya gagah menantang-nantang gitu untuk sekarang ngaco, ciut semua ya. ngaco. Oke. Enggak, agar sama publik sekali tahu tidak. ternyata Inilah setelah mencari termul tuh ya kayak gini nih. Kamu bisa Mas- diam nggak, Roy Mas Suryo? Umar tadi bilangnya bahwa ada kepanikan. Oke. Nggak ada Oke, yang panik silakan yang dijawab. Solo. Orang lagi Kalau ngomong. enggak, ya, dia nggak akan membuat Makanya pernyataan lagi, keterangan lagi 4 jam kemarin di Mapolresta Solo. Ini yang jelas Solo yang panik. Kalau kita sama sekali nggak ada. Ini termul-termul itu memang jelas, Pak. bisanya ngomongnya gitu aja. Oke, gimana Mas? Kita ketawain aja. Kalau Aduh, nggak kasihan, panik, nggak ini boleh. tidak lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik Ya, tahu. peradilannya kan Ya. sesat. Peradilannya kan Atau bukan tidak. peradilan soal Lihat ya, semua sesat. Ya. Di mata Roy Suryo ya, instansi hukum ini sesat. Kemarin juga Barreskrim dibilang nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya, harus yang melakukan investigasi itu dari independen. Ya, UGM sudah nggak dipercaya, semua nggak dipercaya sama dia ya. ijazah. Peradilan aja belum dimulai, Ini aja mau sudah dibilang sesat. mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal fitnah dan Oke. ijazah palsu. Oke, sekarang soal ijazah palsu. satu-satu gantian ya. Mas Semar sama Mas Roy, Ya. gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak Sama panik. sekali enggak. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Kan ini kita ngerti Aduh, bahwa peradilan masih yang akan ngeyel dilakukan kamu, Roy. itu di Jakarta kan sudah kita tanya. Gila, oleh Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada, atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawirawan TNI yang sekarang gugat Jokowi. Nah, Emang berarti kenapa? Kalau untuk peradilan secara 17 pidananya menurut Anda? purnawirawan Ya peradilan TNI. pidananya ini pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Oke. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu Alah, Pak palsuannya. itu Ijazahnya barisan kan sakit hati 99,9% semua palsu. itu. Oke. Apalagi KIP barusan ya setelah kemarin Bonatua tadi siang ya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, Dr. Lydia dan kawan-kawan ya Lukas Luarso itu mendapatkan lagi ya keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, Konyol, DKI, sudah lah, KPU. Jadi Roy. makin bocor. Hancur Oke, kalian, Biar- sudah biar- lah. Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? Kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugro Seno dan Prof Mahfud. Yang dua-duanya sudah masuk pada Ini sekarang nggak main kontestasi personal politik dulu ya, tapi soal Iyalah, ini. ini Tunggu sebentar, satu-satu bukan. kita biar clear ya. Sebentar. Mas Semar silakan. Ini ad Lanjutin. hominem lah kalau termul. Iya, jadi gini loh. Irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugro Seno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof kan punya Jimli, rasa Prof kecewa Jimli dengan Pak siapa? Jokowi. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Ayo, ini Prof Jimli dijadikan siapa? rujukan, Kamu ya bisa diem tidak nggak, Roy? objektif. Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Lah, enggak, Mas Semar udah- kalau soal Nah, balik, ini balik lagi nggak soal, bisa soal dilakukan. substansinya Bahwa Mas Semar. sekarang- Soal apakah Ya. untuk membuktikan asli tidaknya Bingung ijazah dia. Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan? Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%. Oh 1000% Nah, palsu. Sebelum 99,9%. sebelum Pak Suryo itu keluar dari mulutnya bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini terhadap kasus ini selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat. Betul. Gitu loh. Ya kan Jadi terbukti menurut sesat. saya- Kalau nggak sesat nggak Orang mungkin Oke, ada dulu sudah bentar. dilimpahkan. Mas Semar dulu, biar ya nggak kedengeran. Sudah dilimpahkan kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini. Nih ya, saya kasih tahu ya Mbak Priska ya. Iya, oke. Nih
ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang Semarni kuasa hukum atau sarjana hukum Nah, atau mulai enggak? kan? ODG-nya keluar. Semarni apa nih? Legal standing lagi Semarni nih dibahas. kuasa hukum bukan. Sarjana hukum juga bukan. Oke, satu dulu bentar, Mas. Iya. Biar kita dengar. Menjadi landasannya itu landasan. Tar nanti saya tanya dulu Semarni apa backgroundnya? Orang peradilannya belum digelar. Mar. Dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi. Kasihan kamu, Roy. Tar nih, sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Kasihan keluargamu, Roy. Oke. Semar ini tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Lah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, Gila nggak ini, ada lah. Roy ini. Udahlah, Anda tuh nggak punya legal standing. Mas Roy, gantian. Iya, nggak punya legal standing, ngapain juga? Apa yang ditanya, apa yang dijawab? Jadi seragam tuh. Iya. Roy Suryo. Aduh, ini Harun. orang nggak punya legal standing nih. Argumentasi yang disampaikan ke publik dia pasti tanya latar belakang. Oh iya, jelas. Betul. Karena orang nggak punya latar belakang. Selalu gitu dia. Dulu aja, kita lanjut lagi segmen berikutnya. Kita orang balik nggak lagi punya latar soal belakang, ini kok pengadilannya ngomong. lanjut atau enggak, atau berhenti di SP3 sesaat lagi sampai Indonesia Malam. Memang berat Roy ini ya, agak aneh, maunya semua instansi ikut Masih dia disapa gitu. Indonesia Malam. Jadi Kenapa sih berat, Anda meragukan teman-teman ya. peradilan pidana yang Gini, ya, ini kan sudah jadi jelas. Kalau bukti, istilahnya Mas Refli Harun, kan dulu kan pasti Mbak Friska juga teman-teman Kompas juga pernah dengar istilah gawangnya digeser. Jadi sebenarnya peradilan yang dilakukan itu kan jelas bahwa itu adalah pasalnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik 30-11. Cuman kan kemudian disusupkan tuh pasal 32 dan 35 yang kemarin dibantah oleh Prof. Henry ya Subiakto, kemudian dibantah oleh ahli-ahli ITE bahwa itu nggak cocok dan itu harus dicopot pasal itu ya 32 35 itu. Nah, makanya tidak ada soal menguji ijazah. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan nanti saya tunjukkan ijazahnya. Itu kebohongannya ada dua ya. Gimana dia bisa menunjukkan ijazahnya? Ijazahnya disita di Polda Metro. Harusnya kalimatnya nanti saya perintahkan jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu satu. Yang kedua, dalam sidang fitnah dan pencemaran nama baik itu tidak ada sesi untuk pembuktian ijazah. Di situ adalah dibuktikan, oh Anda pernah berkata begini di acara apa? Misalnya bola liar. Gini oh di acara Sapa Malam gitu, di acara apa itu yang dituduhkan itu nggak ada persoalan ijazah. Jadi masyarakat itu jangan tertipu, jangan terbuai dengan kata-kata itu akan mengadil. Makanya kan jelas tadi saya ulangi lagi, Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Prof. Kamarudin Yayat dulu waktu itu mengatakan ini yang harus diuji adalah ijazahnya dulu. Dan itu di pengadilan yang lain. Misalnya mereka semua nggak bela kamu, Roy. Nah itu juga sedang berjalan. Mereka hanya berstatement. Atau peradilan perdata atau petun. Iya. Itu, Mbak. Sekarang sih kalau menurut Anda, Mas Semar, apakah masih relevan kasus ini terus dilanjutkan secara pidana saja? Ya sangat relevan karena memang penyidik ketika dia mentersangkakan seseorang tentu melalui proses yang cukup matang, pertimbangan yang cukup matang. Cuman memang kita harus akui sepertinya kecerdasan Roy Suryo itu di atas rata-rata. Jadi dia bisa melampaui sesuatu yang belum terjadi tuh. Jadi dia belum bisa pegang ijazah saja sudah bilang palsu. Oh, udah pasti. Peradilan belum digelar saja sudah. Pasti. Jadi ini kecerdasannya luar biasa nih Roy. 99,9%. Orang yang cerdas di atas rata-rata itu kalau tidak bisa mengendalikan diri bisa agak sakit jiwanya tuh. Betul. Makanya mudah-mudahan Betty ya, beda tipis sama gila. Itu bisa mengendalikan diri sehingga tidak sakit jiwanya. Oke. Betul. Ini sebenarnya sih ya memang dalam hatinya kan orang berdua bisa ini bilang bestie sakit ya. jiwa loh. Dalam hatinya saling memuji. Tapi balik lagi ke kasus ini deh. Menurut Mas Roy, sekarang si LS yang juga ada citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi ini bisa menguatkan atau tidak proses sangat menguatkan kami, apalagi nanti hari Rabu ya. Tunggu aja tanggal 18 Februari saya Responsianipar itu akan menjadi ahli di sidang CLS di Solo. Di Solo. Iya. Jadi dengan begitu kan kemarin juga kapasitas ahlinya ahli apa? Ahlinya ahli ketika menguji semangat Roy, semangat.
Udah jelas kan nanti akan dibuktikan. Waktu itu kan juga ada ijazah yang ditunjukkan oleh Pak Rujito. Pak Rujito itu adiknya dari almarhum Bambang Budiarto. Yaitu ijazahnya asli. Ada apa? Ada watermark, ada kemudian ada ada emboss segala. Itu udah pasti asli kalau itu. Sementara Sebagai ijazahnya ahli dari itu nanti nah apa? ini ijazahnya Pak Bambang Budiarto ya. Nih kayak gini nih. Jadi ada embossnya jelas ini, kemudian nih emboss jelas, ada watermarknya. Ijazahnya Jokowi nggak ada semuanya. Iya, kalau Bodong ini. fotokopian memang nggak bisa dicek embossnya. Iya itu. Ini Dian Sandi semua ada. Jadi artinya Kacau maka terus. kita hanya bisa Jadi, Mas, bilang saya besok kasih tahu nih. untuk teman-teman Mas, ini para termul ini ya Mbak ya. Maka hari-hari ini Mas Roy. sebaiknya berdoa. Kan masih bulan suci Ramadan kan, gitu. Dan apa saran saya? Tobatlah mereka. Mulai. Tobat saja mereka Oke, itu udah Mas kalah Mark, itu Mas, jawab nanti. dulu, jawab dulu. Tobatlah. Nih, Gimana saya Mas kasih Semar? tahu ya. Buat Mas Roy Suryo yang si paling ahli, jadi penelitian soal emboss, Oke. ya, dan lain Ya sebagainya. memang itu kami ahlinya mau apa? tidak bisa dilakukan dengan bahan fotokopi. Salah. Betul. Salah. Ini nggak ngerti. Loh. Kemarin kan ahli Langsung kami ijazah aslinya. udah ada Prof. Betul. Tono. Nggak usah. Watermark, emboss, Nggak usah. gitu loh. Iya Nggak usah. benar, Kalau di kamu fotokopi teliti ya, harus iya, ijazah kan aslinya. Fotokopinya sudah diakui asli Ya, oleh gitu loh. KIP. Oke. Siapa yang mengakui aslinya? Fotokopi udah legalisasinya udah asli dan itu sama. Itu yang diteliti. Sama. Dan bisa dipastikan Iya. embossnya dan lain sebagainya. Dian Sandi juga Makanya mengatakan saya bahwa yang bilang dia tadi, posting itu asli. Roy Suryo. Ya udah, apalagi? Mas Semar, beresin dulu sedikit. Ya, apalagi kalau apalagi yang mau dikejar? Ya, Ya, oke, nggak ada. singkat saja Mas Semar, silakan. Nah, Ya, tuh, Dian saya Sandi juga cuma bilang nih kasih- asli. Sudah diam dulu kamu Roy. Saya cuman Sudah kayak orang gila kamu, Roy. semoga Roy Suryo sehat. Amin, Semuanya sama-sama, sehat juga Mas. Berjuang terus kan gitu. ya. Oke, baik. Saya berdoa semoga mereka tobat. Di depan mata itu kurungan sudah di depan mata gitu loh maksud saya. Oke, Ya oke. itulah mereka harus tobat. Ya udah, saling doakan dalam Oh, kebaikan siap. aja berdua ya. Kacau. Doa. Ya, teman-teman Berikutnya bisa kita lihat ya. proses hukumnya Ini- akan sampai mana. Terima kasih Mas Terima Roy, kasih, terima Mas kasih Semar. juga Mas Sampai Semar. ketemu di Kita sebelah. nanti ya, Ya. Citizen Lawsuit Citizen pada Lawsuit. hari Rabu ya? Hari Rabu. Oke, Siap. 18 Februari. Oke, kita lihat next chapter-nya lagi, babak baru Next dari chapter-nya kasus ijazah Gibran Jokowi. Black chapter. Oke, kita lanjut lagi nanti. Terima kasih Mas Roy. Jadi teman-teman semua bisa lihat ya. Ini dari berita yang hangat sampai ya Mas Semar sendiri ya mengatakan ya antara dua nih, Roy Suryo ini pintar atau gila atau sakit jiwa ya. Ya saya sih lihatnya memang agak aneh juga ini ya, kayak memang sakit jiwa. Karena semua sudah nggak diterima sama dia, semua kewarasan itu sudah nggak nyambung sama dia. Jadi ya menurut saya sih saya sependapat sama Pak Semar. Tapi kalau kalian punya pendapat lain teman-teman, boleh kalian drop di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya. Bye.